Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik, kita sering sekali mendengar pernyataan ini, bangga menjadi Katolik. Namun, mungkin banyak di antara kita tidak tahu hal mana yang harus dibanggakan dengan identitas kita sebagai orang Katolik. Nah, pada kesempatan BKSN minggu keempat ini, kita akan merenungkan beberapa hal yang bisa membuat kita bangga dengan identitas kekatolikan kita. Pada cerita awal dari perikop Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47 dikisahkan bahwa banyak orang yang memberikan diri dibaptis setelah mereka mendengarkan pemberitaan para rasul tentang Yesus. Mereka semua pun membentuk persekutuan yang kemudian disebut jemaat atau gereja. Gereja yang telah dimulai oleh para rasul itu berkembang dari zaman ke zaman. Gereja tersebut adalah persekutuan umat Allah yang juga merupakan persekutuan para murid Kristus yang dibangun di atas dasar para rasul. Dengan kata lain, gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan mengikatkan diri dan hidup dalam persekutuan orang beriman. Lantas pertanyaannya, siapa saja yang tergolong anggota gereja dan umat Allah tersebut? Itulah kita semua yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis dalam nama Tritunggal, masuk dalam persekutuan para murid Kristus dan menjadi anggota gereja Katolik. Dengan demikian, dalam diri kita melekat identitas sebagai pengikut Kristus dan anggota gereja. Adapun gereja yang dibangun oleh para rasul tersebut memiliki cara hidup yang khas, antara lain, pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ketekunan ini dilakukan agar gereja perdana atau gereja para rasul dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang mereka imani. Caranya ialah dengan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, juga bertekun dalam pengajaran para rasul. Kedua, hidup dalam persekutuan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi sebuah keluarga di mana para anggotanya saling mengasihi. Ketiga, memecahkan roti dan berdoa. Para anggota gereja perdana memecahkan roti untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, gereja perdana atau gereja para rasul juga begitu bertekun dalam perayaan Ekaristi setiap hari. Keempat, saling memperhatikan kebutuhan bersama. Para anggota gereja perdana tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Mereka menyerahkan apa yang mereka miliki untuk membantu anggota yang berkekurangan. Kelima, hidup dalam sukacita. Para anggota gereja perdana mengalami sukacita karena telah menerima kabar keselamatan Kristus. Mereka telah mengalami karya penyelamatan itu dan bersyukur atas semua yang telah dilakukan Kristus bagi mereka. Sampai di sini kita merenungkan beberapa buah rohani berikut ini. Pertama, kita bangga menjadi Katolik karena kita mempunyai Allah seperti Yesus. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Bahkan Yesus adalah satu-satunya Allah yang turun dari surga ke dunia untuk menunjukkan jalan kepada kita agar kita pun dapat bersama dengannya di surga. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Selanjutnya Yesus juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Itu artinya siapa saja yang menjadi murid-muridnya haruslah mengikuti jalan yang telah dilalui oleh Yesus, yakni kita harus mencintai seperti Yesus mencintai.
kita merasa seperti Yesus merasa, kita mengampuni seperti Yesus mengampuni, dan lain sebagainya. Agar kelak kita pun dapat bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Kedua, bangga menjadi Katolik itu berarti kita telah berhasil hidup seperti gereja perdana. Dengan kata lain, kita mampu menghidupi 5 ciri khas yang telah dihidupi oleh mereka. Dalam konteks kita sekarang ini, maka kita mampu menghidupi 5 hal berikut ini, yaitu 1. Kita senantiasa bertekun dalam mendalami kitab suci dan melaksanakannya. 2. Di dalam paroki ataupun komunitas basis, entah wilayah rohani ataupun rukun-rukun, hendaknya setiap anggota kelompok tetap mengembangkan sikap saling mengasihi dan sikap saling peduli satu dengan yang lain agar kita tetap hidup dalam suatu persekutuan. 3. Sebagai orang Katolik juga kita harus bertekun di dalam doa, khususnya di dalam perayaan Ekaristi setiap hari. 4. Kita juga harus bertekun di dalam solidaritas. Sikap saling membantu satu sama lain juga merupakan ciri khas gereja perdana. Dan 5, yang terakhir, kita terus menjaga sukacita di dalam gereja karena kita telah menerima kabar keselamatan dari Kristus. Poin ketiga yang patut kita renungkan adalah perlu kita ketahui bahwa kondisi gereja perdana waktu itu, yaitu mereka berada dalam tekanan bangsa Romawi. Taruhan mereka ialah nyawa mereka sendiri. Tetapi walaupun demikian, mereka tetap menghidupi 5 ciri khas di atas. Dewasa ini kita pun mengalami banyak tantangan ataupun tekanan dalam hidup menggereja. Untuk itu, marilah kita mencontoh gereja perdana yang senantiasa bertekun memelihara persekutuan dan persatuan di antara setiap anggota gereja.